Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Baik, sebelum kita memulai mata pelajaran hari ini, marilah kita awali dengan berdoa sesuai agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Oke anak-anak, materi pembelajaran kita hari ini yaitu cerita fabel. Anak-anak pernah dengar tidak cerita tentang kancil dan buaya atau cerita monyet dan kura-kura? Pernah dengar? Nah, itulah yang disebut cerita fabel. Baik, apa sih itu fabel? Nah, cerita fabel di sini adalah suatu dongeng yang dimana pemerannya adalah hewan atau binatang, tapi dia juga berperilaku sebagai manusia. Dalam artian, di sini dia juga bisa berkomunikasi, bisa berpikir, dan bisa berinteraksi. Meskipun ini tergolong cerita fiksi, dalam arti yang berasal dari dunia yang tidak nyata, tapi dalam dongeng ini ada pesan moral yang disampaikan. Paham kan anak-anak? Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur. Struktur di sini, struktur dalam cerita fabel di sini itu ada 4 struktur. Yang pertama orientasi. Apa sih orientasi? Baik anak-anak, orientasi di sini adalah pengenalan terhadap karakter, tempat, dan situasinya. Setelah pengenalan, di sini juga ada komplikasi. Nah, Bu, apa itu komplikasi? Baik anak-anak, Ibu akan menjelaskan kepada kalian apa itu komplikasi. Komplikasi adalah bagian yang berisi karakter utama ini mengalami konflik. Ya, disinilah biasanya sang pemeran utama ini mengalami konflik. Dalam cerita Kancil dan Buaya, konfliknya Kancil di sini kan dia dikejar-kejar sama harimau. Dia dikejar-kejar sama harimau hingga berlari ke tepi danau dan bertemulah dengan si buaya. Yang ketiga ada resolusi. Apa itu resolusi? Nah, ini struktur di mana suatu masalah tadi dapat diselesaikan. Selanjutnya itu koda. Apa itu koda? Nah, koda di sini biasa kita sebut sebagai perubahan watak. Perubahan watak yang terjadi dalam karakter. Disinilah biasanya pesan moral itu tersampaikan. Sampai sini paham anak-anak? Ada berapa tadi struktur dari cerita fabel? Ya, ada 4. Apa tadi? Orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Masya Allah anak-anakku sekalian. Selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik dari cerita fabel. Cerita fabel di sini, karakteristik cerita fabel pertama itu tentunya adalah pemerannya adalah binatang. Yang kedua, meskipun dia binatang, tapi dia juga dapat berkomunikasi, berinteraksi, dan berpikir. Terus, adapun karakteristik selanjutnya yaitu memiliki sifat yang hampir sama dengan manusia. Ada yang sombong, ada yang egois, ada yang cerdas, dan lain-lain. Nah, untuk sudut pandang dari cerita ini, dia menggunakan sudut pandang orang ketiga. Terus, bahasa yang digunakan dalam cerita fabel ini, bahasanya informal. Bahasa informal dalam kehidupan. Kalimatnya itu langsung. Paham anak-anak? Nah, yang terakhir dari karakteristik cerita ini adalah adanya pesan moral yang disampaikan. Baik, untuk penugasannya, Ibu suruh anak-anak untuk membaca
kisah dari kancil dan buaya. Terus anak-anakku sendiri mencari apa pesan moral yang disampaikan dalam cerita tersebut. Pekan depan dikumpul ya. Baik, untuk prakteknya nih. Siapa yang ingin berperang sebagai kancil? Siapa yang ingin berperang sebagai buaya? Atau cerita monyet dan kura-kura deh. Siapa yang ingin berperang sebagai kura-kura? Boleh nih, boleh dicoba. Ayo anak-anak, kita praktek ya. Ini termasuk dalam penilaian ibu ya. Baik, itu tadi tugasnya, tolong dikumpul pekan depan. Mungkin sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga Allah meridhoi dan pekan depan kita diberikan kesehatan sehingga dapat berjumpa kembali. Terima kasih atas waktunya anak-anakku sekalian. Salam semangat, senyum, dan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.